Halo, selamat siang Kak. Siang, Kak. Sebelumnya atas nama siapa? Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Haris. Kenalkan, nama saya Fahriza Zakaria dari Prodi Ilmu Komunikasi. Menurut Mas Abdur, seharusnya bagaimana penerapan tata krama antara guru dan murid itu terjalin? Tata krama antara murid dan guru. Guru sebagai digugu dan ditiru dalam bahasa Jawanya, harus memberikan contoh yang baik kepada para muridnya. Sehingga apa? Sehingga para murid ini memiliki akhlak ataupun etika yang baik terhadap guru. Gitu, Mas. Untuk yang pertama kali itu mungkin dari cara mengajarnya guru aja, untuk memberikan pengarahan etika sama pengarahan buat sopan santun untuk muridnya. Itu bisa juga dari gurunya terlebih dahulu menerapkan dirinya sendiri, baru dengan mengajarkan tata krama itu terhadap muridnya. Dan murid. Yang pertama, kalau antara guru dan murid ya, otomatis murid harus tahu gimana batasan ngobrol sama gurunya, menghormati guru, dan murid sesama murid harus saling menghormati. Dan guru juga jangan seenaknya sama siswa. Walaupun kamu punya anak didik, walaupun kamu punya siswa, ya kalian harus tahu batasannya. Tidak cuma membatasi siswa doang, guru juga harus membatasi. Menurut saya gitu, Mbak. Bagaimana pemanfaatan teknologi yang dilakukan kepada murid dan guru agar terhindar dari penyimpangan seperti asusila? Oke. Mungkin bisa dari gurunya itu memberikan wawasan-wawasan atau pengarahan dari teknologi sekarang itu, agar muridnya itu bisa tahu tentang pengancaman atau sisi negatif dari pemanfaatan teknologi itu. Jadi untuk muridnya itu bisa tahulah tentang apa aja yang tidak seharusnya dilakukan oleh muridnya terhadap gurunya, dan sebaliknya dari gurunya itu memberikan inovasi atau pemanfaatan yang baik di teknologi pada zaman sekarang ini. Pertama, membatasi media sosial. Dan untuk melanggar asusila itu kan tergantung kita sendiri ya, gimana kita cara membatasin. Kita kayak menerima konten, kita mengkonsumsi konten media sosial seperti apa. Kalau seumuran anak SMP atau anak SMA, jangan pernah kayak melihat konten-konten atau video-video yang sekarang kayak porno di luar 17 plus, 21 plus gitu. Kan kadang kan rata-rata orang-orang seusia segitu kan rasa keponya tinggi kan ya Mbak, otomatis mereka akan mencari tahu apa ya ini, apa ya isinya gitu. Dan menurut saya kalian harus menyadari kalau itu bukan konsumsi untuk kalian. Oh, yang kayak seperti SMA Gorontalo itu ya, itu tuh kayak ya Allah, di luar batas banget sih. Kenapa kok mereka itu bisa begitu, dan kenapa gurunya juga tega banget gitu loh. Dan siswanya itu, kemarin saya dengar di media sosial yang viral di TikTok, dia kan kayak ketua OSIS juga, terus dia duta literasi. Kok bisa-bisanya gitu berbuat asusila sama gurunya sendiri? Apa yang ada di otaknya, apa yang ada di pikirannya? Dan gurunya juga kenapa ada pikiran, ih itu tuh udah di luar batas sih Mbak. Sebenarnya sendiri teknologi itu dapat menjadi pisau bermata dua. Ketika kita dapat memanfaatkan teknologi dengan baik, maka yang terjadi adalah kita mendapatkan impact yang baik juga. Namun dalam kasus ini terdapat penggunaan teknologi yang menurut saya itu salah. Karena apa? Karena digunakan dalam menyebarkan hal-hal yang tidak senonoh, dan itu akan berimbas juga terhadap keburukan itu tadi dari pihak yang bersangkutan. Kemudian juga dari teknologi tersendiri itu akan memberikan dampak yang sangat besar. Karena apa? Karena teknologi sendiri sekarang bersifat dan berjangkaunya itu sangatlah luas gitu, sehingga hal sekecil apapun ketika tersebar di teknologi maupun internet nantinya akan memberikan dampak yang besar gitu. Baik, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin ngasih lihat dulu ke Mas Abdur seperti ini. Apa pendapat Mbak Anggun setelah melihat teks media dan berita viral siswi dan guru di SMA Gorontalo tersebut? Kaget aja sih. Sekarang itu
konten media sosial kan kayak lebih luas dan kayak menurutku ya lebih banyak tantangan untuk anak-anak muda sekarang. Dimana dulu aja kita nggak pernah tahu, cuman kayak tahu WhatsApp aja atau cuman Facebook aja. Sekarang udah kayak beredar kayak lebih parahnya tuh TikTok sekarang kan kayak isinya tuh video-video yang asusila gitu loh Mbak. Kayak gimana ya pendapatku, ngeri menurut saya. Menurut saya itu sebuah kasus yang sangat-sangat tidak baik dan mencoreng nama baik pendidikan di Indonesia, dan menurut saya itu semakin memperlihatkan bagaimana bobroknya pendidikan di Indonesia. Karena apa? Karena tidak sepantasnya seorang guru dan murid terdapat kasus asusila seperti tersebut. Adakah pesan nih Mas setelah melihat teks media tersebut tentang siswi dan guru di Gorontalo? Seharusnya kejadian seperti itu harus ditindaklanjuti ya Mas ya, secara tegas dan memberikan pengetahuan terhadap gurunya dan siswinya agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali. Pesan saya, kalian harus tahu batasan, di mana kalian harus mempunyai batasan kalian mengkonsumsi konten media sosial sesuai batas umur kalian. Kalau misalkan kalian di bawah 17 ya udah kalian konsumsi teks atau media konten-konten yang memang bermanfaat untuk kalian. Misalkan kalian di dunia pendidikan ya udah kalian aja searching gimana caranya membuat ini secara kreativitas, gimana caranya kayak membuat tugas. Jangan pernah ada pikiran kalian kepo gimana ini apa ya kan orang kan pacaran tuh kayak pengen tahu segalanya, atau kayak kalau sama-sama temen ya wes gitu, kalau sama guru ya udah ngeri banget sih itu. Ada pesan nggak buat Mas Abdur setelah melihat berita tersebut? Mungkin hikmah yang bisa diambil ya. Hikmah dari kasus ini adalah bagaimana etika dan akhlak itu sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap murid. Tak juga murid, namun guru pun perlu bagaimana memberikan contoh yang baik dan pendidikan agama yang baik, sehingga para murid itu memiliki pedoman bagaimana dirinya berakhlak dan berakidah gitu.